Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh ya? Kembali lagi ke channel Lupus Musik Studio Podcast Misteri. Cideng. Kali ini gue mau nanyain pada lo punya apa tuh? Dikasih tuh nggak kira-kira Ngomongin misteri dia tak jadi horor kan suasananya. antara horor sama ngelawak Ya, gue mau nanyain tentang misteri yang mereka pernah alami. Jadi sebelum itu kita tanya-tanyakan dulu nama dan profesi mereka. Ya, dari Mas ini. untuk Siapa namanya, Mas? Saya biasa, nama saya Erlangga, bisa dipanggil Angga. Ya, sebelahnya. saya Bapak Iman, biasa dipanggil Iman. Oh, Ya, kita nanya satu-satu dulu ya. Ini kita jalan podcast ini, podcast misterinya Lupus Musik Studio lagi apa sih? Percobaan. Kita mau tanya-tanya asal usulnya gimana dia bisa menceritakan cerita serem. Ya, kejadiannya di mana? Bung, nama lu siapa nih? Angga. Iya, nama lu siapa? Iman. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari dia dulu kan. Ya, dari Bung Iman dulu ya. Oke. Yang Iman. mereka alami gimana ceritanya. Bung Angga sini dikit Bung. Good. Nah, Takut saya. udah. Coba Bung Iman tuh kejadiannya tuh di mana? Kalau saya awalnya gini, Om. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam. Kejadiannya tuh waktu saya umur kurang lebih 10 sampai 15 tahun lah. Nah itu malam-malam tuh saya lagi disuruh bikin kopi sama bapak, ya kan, saya bikin kopi ke dapur. Umur berapa? 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Maksudnya bikin kopi. Ini misteri berapa? Ini misteri apa kalau? Enggak, maksudnya tuh di antara itu. Oh, di antara itu. sepuluh. Bikin kopi suruh Disuruh bikin kopi sama bapak. Sama bapak. Nah, begitu selesai bikin kopi, ya saya coba antri ke bapak kan. Nah rumah saya itu posisinya kan ada pintu, ada jendela. ya ada pintu di jendela. Ini misteri sama komedi. Misteri komedi ya. Ya, terus. Nah, jadi pintu itu ada 3 jendela. Nah di jendela pertama, jendela kedua, dan jendela ketiga. Nah jendela itu kan ada hordeng. Nah Iya. di balik hordeng Iya. itu saya melihat ada Mr. P. Nah Mr. P itu cuma wujudnya Pak Ul. apa namanya full satu bentuk jendela itu, cuma untuk kepalanya dia rotasi ke belakang, jadi madep ke belakang full. Itu pengalaman yang benar-benar saya alami di situ. Benar-benar. Nah, ini Bung Iman rumahnya di mana sih? Rumah asli saya Iya. di Cikupa. Nah, itu kejadiannya di. Di Cikupa. Nah, saat ini Bung Iman tinggal di Pondok Gede, Pondok Cabe. Pondok Cabe, Ke Pinang. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Ini kejadiannya umur 10 sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Itu sampai inget kayak gitu, emang bener itu Mr. P. Bener, Mr. P itu ada, cuma dia nggak mewujudkan mungkin fisik seramnya gitu ya. Biasanya kan kalau horor apa setan-setan atau hantu gitu kan nunjukin keseramannya ya. Kalau Mr. P ini dia nggak nunjukin, jadi posisi tangannya di depan, cuma untuk kepalanya dia madep ke belakang full, jadi nggak kelihatan sama sekali. Nah di situ yang pengalaman pertamanya ya. Itu lu tau dari mana kalau itu Mr. P? Ya karena emang bentuknya P. Ya kali bentuknya P. Ini misteri apa komedi? Bung Iman senang dikit Bung Iman. Bung. Enggak itu. Nah, tunggu dulu Bung Angga. Tunggu. Apa itu? Ini kejadiannya umur 10 sampai 15 tahun Kurang suruh lebih. bikin kopi. Yang Suruh bikin kopi. pertanyaan itu yang suruh bikin siapa? Bapak. Bapak lu suruh bikin kopi. Iya kan, karena dulu karena kita ditawarin kopi juga sama bapak, jadi kadang-kadang saya bikin kopi, kadang gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin kopi gitu.
suka join kopi sama bapak waktu itu. Rokok juga dong, jangan Kalau rokok. rokok enggak. Enggak. Masih belum boleh. Nah, saat lu ngeliat kayak gitu, perasaan lu gimana? Waktu pas saya ngeliat itu kan saya bawa kopi, saya langsung lari. Cuma entah kenapa ya saya penasaran. Jadi lari kurang lebih 50 meter udah mau ke, kan waktu bapak di dekat TV ya, dari dapur kan lumayan. Nah itu Itu kejadiannya malam apa siang? malam. Lu nggak tahu tuh hari apa, malam apa? Kalau harinya kurang begitu apal, pokoknya waktunya malam. Nah pas udah ngeliat itu kan sempet kaget, nah terus langsung lari, tapi penasaran kayak bener nggak sih, gue ngeliat bener nggak ya. Pas gue balik lagi ternyata udah nggak ada, jadi kayak emang sekali dia pas saya habis dari dapur itu namanya. Nah, semenjak lu ngeliat kayak gitu, lu cerita nggak sama ke orang tua lu ngeliat kayak gitu? Kalau itu nggak pernah ke orang tua, paling ke adik-adik. Kalau ke adik-adik pasti cerita, kalau ke orang tua nggak pernah cerita. Itu pas kejadian di Cikupa. Iya di Cikupa. Nah, lu bisa pindah ke Pondok Pinang tuh gimana ceritanya? Kalau di Pondok Pinang di sini kebetulan kan saudara, Di ada tempat saudara di Pondok Pinang. Oke. Nah, saat kejadian lu ngeliat Mr. P kayak gitu, lu itu kan kejadian di dapur. Di dapur. Sampai lu ibaratnya trauma nggak ke dapur sendirian bikin kopi saat lu udah ngeliat Mr. P gitu? Sempet kedua ketiga kalinya sempat masih trauma, kan masih disuruh ya kan sama bapak, masih suruh bikin kopi, cuman buat pokoknya waktu itu kalau nggak salah kedua ketiga kalinya masih trauma. Nah kesininya udah mulai lupa sih, udah mulai nggak begitu. Orang tua mana anak masih 15 tahun 10 tahun suruh bikin kopi, ya Allah. Terus makanya Mr. P itu kali ngeliatnya kasihan amat ya bocah ya. Enggak, takutnya apa mungkin apa di saudara juga kali ya, maksudnya saudara kita doakan waktu itu emang jarang, jujur aja ya, emang jarang ibadah juga waktu itu, jadi ya mungkin aja ada kita doa. Bener-bener. Nah, dari Bung Angga ada cerita serem lagi nggak nih? Apa pernah kejadian apa gitu? Kalau saya pribadi sih belum pernah merasakan ya, belum pernah melihat. Cuman baru bisa merasakan doang. Seperti kayak dulu di rumah saya dulu belakangnya kebun juga kan. Kalau pengen Di Ciputat. ya Di Ciputat. di tempatnya sih di dekat Cimahi, di situ kan bu ada kebun di belakangnya. Sebenarnya kebun dah, kalau misalnya saya mau ke kamar mandi itu mungkin di gimana ya, kamar mandinya itu terbuka ininya. Dulu terbuka kameranya. Iya orangnya, cuman tempatnya tempat pup doang, nggak buat mandi. Ya, terbuka dan paling rasain kayak ada hawa-hawa aura-aura mistis-mistisnya gitu, cuma bisa merasakan doang. Jadi kita cuman bawaannya kayak ketakutan, paling gitu doang. Yang dirasa apa? Yang dirasa kayak dia nunjukin kalau di situ ada dia, ya begitu. Jadi kita kalau Itu misalnya kejadiannya kapan itu? kejadian itu sih kurang lebih pas ketika saya masih SMP ya, kalau nggak salah SMP. Masih SMP masih mending. Ini 10 tahun baru setahun suruh bikin kopi. Bisa nggak bahas yang lain? Kayaknya saya terpojokan. Enggak, tapi kalau kayaknya saya tertarik buat ngomong serius kayaknya. Iya benar. Nggak, jadi pengalaman menurut saya sih kalau buat hal-hal mistis yang ditunjukin penampakan atau hal semacam itulah, menurut saya nggak begitu serem banget ya. Ada satu hal yang bikin saya tuh benar-benar ngerasa hal ini tuh benar-benar mistis, horor dan mengerikan. Apa tuh? Jadi gini, waktu saya jujur, seingat saya kurang lebih udah hampir 2 kali ngerasain ini. Itu pas umur berapa itu? Kalau ini kurang lebih saya udah mulai beranjak dewasa, remaja lah, kurang lebih SMP, SMA. Jam SMA, mending nggak suruh bikin kopi. Ya, udah move on ya Pak. Mic-nya gue gila. Iya lanjut. Nah, ini pengalaman yang saya rasa tuh gini. Saya nggak tahu kenapa, jadi saya tidur. Ketika saya tidur itu saya merasakan
eh, badan saya tuh kayak dijambak, jadi berasa tangannya itu berasa. Nah terus saya ditarik ke atas, pas ditarik itu saya ngerasain kalau saya tuh keluar dari tubuh. Nah, saya keluar itu, dan yang saya lebih mistisnya lagi, saya malah melihat ke tubuh saya di bawah. Jadi Itu saat itu lu terbang apa? terbang tapi badan saya ada di bawah. Nah mungkin ya itu roh saya atau gimana ya, cuma saya nggak ngeliat ke atas, atau pokoknya ngeliat ke atas tuh nggak ada apa-apa, cuma berasa tangannya aja kayak ngejambak gitu kan ya, kayak ngejenggut gitu kan. Nah pas udah ngejambak itu saya ditarik tuh, cuma kakaknya pelan banget, sampai kan dari kasur sampai ada atap, di bagian atap. Nah itu selama perjalanan saya dari badan saya ke atap itu ya saya melihat ke badan saya apa benar gitu kan, sudah ngeliat ke bawah. Tapi ini lu yang lu rasain bukan mimpi ini, bukan mimpi atau lu dirasain? Itu sebenarnya sih ngerasain, bener-bener ngerasain, cuma entah itu mimpi atau gimana, cuma kan saya bener-bener ngerasain gitu kan. Itu lu ngeliat badan lu sendiri itu, Ngeliat badan sendiri di bawah ada. reaksi lu gimana reaksi pas lu, oh Takut. badan gue itu Takut, merinding, terus sama baca-baca bacanya apa? baca ayat kursi, baca Bisa pidato sih sebenarnya. Kayak ditanya bisa tuh enggak. Sebenarnya kalau ada teks proklamasi saya baca teks proklamasi sih. ini cerita serem apa komedi? Jangan serius-serius ya, takutnya Takutnya baper. Pokoknya ini cerita misteri Lupus Musuh Studio ini cuma lagi bikin konten, ibaratnya apa ya, kita lagi coba-coba dulu. Oke, kalau teman-teman yang ada cerita serem, lucu-lucu, boleh kita sharing-sharing ke sini ya, Di sambil komen. Nanti kalau teman-teman yang pengen temanya apa, pokoknya nanti di bawah komen aja ya. Maka ini lagi cerita serem dari Bung Imam ini. Terus lanjutnya mengulang. Itu dia kan tadi saya balik ke perjalanan dari tubuh saya ke bagian atas. Nah di perjalanan saya sempat ngeliat itu kan panik dong. Iya. Maksudnya udah bener-bener takut banget, sampai merinding, sampai pokoknya namanya ngeliat badan sendiri ada di bawah gitu kan. Udah mau deket ke atap, nah dari situ lepas tuh, tangannya berasa lepas, kayak jatuh lagi, dan saya bangun. Itu berasa ada yang menarik tangan. Bener-bener tangan, cuma satu tangan. Jadi yang menarik itu kayak saya lagi kayak tiba-tiba biasa nih, maksudnya kayak yang tiba-tiba langsung set, tangan itu masuk ke badan, masuk nih, set. Udah ditarik, cuma nggak berasa sakit, cuma berasa ketarik aja gitu, cuma nggak kencang, pelan itu kok saya ketarik kan, saya nggak di bawah. Nah di situ saya takut. Tapi itu benar-benar dirasain sendiri tuh. Dibaca ngelihat sendiri tuh badan, Iya. lihat sendiri itu kayak apa, nggak lu ngerasa sendiri, gue merasa mati, mati kali ini gue, apa ngerasa kayak gitu. Awal pasti ngerasa gitu. Hmm. Saya ngerasa apa bener, pokoknya udah panik, bener-bener panik, merinding, udah saya fokusnya udah kalau kayak gitu kan langsung baca ya. Saya entah itu antara ya itulah, antara itu apa cuma sekedar mimpi kan saya nggak tahu ya. Cuma yang saya rasain itu pokoknya pas saya udah mau mepet ke bagian atap rumah tuh, pas udah mau mentok, saya ditaruh lagi kayak apa mungkin gimana gitu. Nah, saat kejadian itu lu bangun ya? Langsung jadi pas saya jatuh Itu bangun. langsung bangun. Terus apa yang lu rasain? Ya langsung takut. Dari situ saya langsung, kan waktu itu di kamar sendiri, di kamar saya langsung nyamperin mak saya, karena emang benar-benar saya takut banget kan, namanya ya hal yang benar-benar paling mengerikan sih menurut saya sih. Nah, saat kejadian itu yang lu alami itu, hari-hari selanjutnya yang lu takutin apa lagi tuh? Sebenarnya masih trauma kayak, tapi bukan ke lebih ke hantu ya, lebih ke kayak koreksi, kayak tiba-tiba kayak kepikiran hal apa sih yang udah gue lakuin gitu. Maksudnya kayak gue abis ngelakuin apa gitu kan, abis kayak berdosa apa gitu. Dari situ ya mulai memperbaiki diri lah, takutnya karena peringatan atau gimana kan, saya nggak tahu juga. Iya benar. Sebenarnya juga gue kayak gitu belum pernah sih, cuma kalau di film ini ya takut juga sih emang.
Ya, Tapi ini nah, ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya kalau yang ini ceritanya serius ya. iya. Cerita saya pribadi cuma nggak tahu dah. Nah. Pengen serius aja gitu. Oke, terima kasih ya cerita-cerita ini. Soalnya juga nggak enak waktunya kepanjangan. Kalau teman-teman punya cerita boleh komen ya, dan boleh sharing-sharing di studio gua gitu di sini cerita apa aja mau cerita apa aja di sini. Terima kasih buat Bung Angga dan Bung Iman cerita-ceritanya. Terima kasih banyak buat orang itu. Terima kasih juga udah mampir di studio Lubus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so,